Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana birabdihil muqtari mangda'ana ilaika biizni wa qad hadana labbaika ya mangdallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ublika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam kesempatan yang sangat dirahmati ini. Serta sholawat beriring salam tak lupa kita junjukkan kepada Nabi besar kita Sayyidina Muhammad SAW, untuk para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ikhwah fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iktamim khamsa qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa bina'aka qabla fakrik, wa faraguka qabla syuglik, wa hayataka qabla mautik." Yang artinya, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, jagalah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, jagalah masa kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Yang keempat, jagalah masa waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Yang terakhir, jagalah kehidupanmu sebelum datangnya matimu. Apa artinya sahabat ikhwah fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di sini Nabi Muhammad SAW menegaskan kita sebagai umat mukmin untuk menjaga 5 hal tersebut sebelum datangnya 5 kehancuran. Yang pertama, selagi usia kita masih muda, raga kita masih produktif, maka hendaknya kita memanfaatkan usia muda kita ini untuk beramal soleh, untuk terus berbuat kebaikan, mencari ilmu, mencari rezeki di jalan Allah, agar kita tidak menyesal ketika sudah di masa tua nanti. Yang kedua, selagi kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patutnya kita tidak boleh bermalas-malasan untuk beribadah, untuk mencari ilmu dan sebagainya. Karena sebagaimana kita ketahui, ketika kita sudah sakit, maka segala macam aktivitas pun akan terganggu jalannya. Yang ketiga, selagi kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patutnya kita menggunakan sebagian rezeki kita untuk di jalan Allah, seperti untuk zakat, infak, sedekah, untuk anak yatim, dan untuk membantu pembangunan masjid sebagainya, bukan malah menggunakan rezeki kita untuk keduniawian saja. Namun jangan lupakan bahwa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mengharapkan keriduan dan keberkahan Allah atas rezeki yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, waktu luang memang terkadang membuat lalai pada kita. Maka dari itu, hendaknya kita harus menjaga waktu luang kita untuk selalu mengingat Allah, untuk beribadah. Karena ketika waktu luang saja kita sudah lalai, maka bagaimana kita nanti ketika sudah dihadapkan dengan kesibukan? Yang terakhir, kita harus menjaga kehidupan kita sebelum datangnya mati kita. Apa artinya di sini sahabat? Memang hidup dan mati sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang tahu sampai kapan umur kita akan berakhir. Maka tugas kita selama di dunia ini hanyalah untuk mengumpulkan amal soleh, untuk mengumpulkan bekal untuk di akhirat nanti, dan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, bukannya bermaksiat atau menzolimi antar sesama manusia. Sebagaimana dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas", yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia lain. Sahabat ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya memohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam kata, dalam lisan, atau dalam perbuatan.
Semoga yang dapat saya sampaikan berguna dan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi teguran agar kita tidak lalai terhadap dunia ini, khususnya kepada diri saya pribadi. Untuk itu marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.